Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita selalu dari hari ke hari meningkat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan. Jadi ciri-ciri tiang ingkang mendapatkan keberkahan. Napa mawon ciri-cirinya orang yang mendapatkan keberkahan? Yang pertama adalah merasa bahagia ketika berbuat baik. Jadi merasa bahagia ketika berbuat baik, tidak menyesal, tidak menggerutu, dan tidak mengadu. Jadi salah satu ciri orang yang mendapat berkah adalah selalu merasa senang dan bahagia ketika berbuat baik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125 yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Jadi ayat tersebut menunjukkan bahwa berkah itu adalah rasa nikmat ketika tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenikmatan dalam ketaatan tersebut digambarkan dengan dada yang lapang, tanpa tekanan, melainkan mendapatkan kenikmatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadanya lapang, legowo, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan yang kedua adalah istiqomah. Ciri-ciri berikutnya orang yang telah menerima berkah adalah istiqomah. Jadi orang yang telah merasakan berkah biasanya akan tetap melakukan kebaikan hanya demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalaupun dia tidak mendapatkan sambutan baik dari orang lain atas kebaikannya, dia akan tetap berbuat baik dan beramal saleh, beramal soleh, semata-mata hanya demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah panjenengan bisa kamu sholat ini dengan istiqomah, insyaallah. Walaupun ada uzur, kalau memang niat dalam hatinya untuk selalu mengikuti zikir, majelis ilmu, insyaallah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap istiqomah. Walaupun mungkin dalam hati ada yang tidak sesuai di antara kita, di antara jamaah, tetapi kita datang ke sini bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena manusia. Rugi kalau berbuat baik karena manusia, tapi kalau berbuat baik karena Allah, semuanya akan menjadi nikmat. Ibu ya. Kemudian yang ketiga, keberkahan itu adalah sabar ketika menghadapi ujian. Jadi ciri-ciri orang yang telah merasakan berkah adalah senantiasa bersabar setiap kali menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang tersebut akan mudah untuk bersabar dalam menghadapi berbagai ujian, baik ujian dalam kebahagiaan ataupun ujian kesulitan. Jadi ketika mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan pertama kali adalah rasa syukur, sujud syukur, bukan cingkrak-cingkrak, bukan guyu-guyu ketawa, kakak misalnya, tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang diberikan Allah itu cuma termasuk ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu
dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dikengken kuwataken sabare. Gaza dijempur bolak-balik, mayat wis dikubur digali kali Israel, tapi mereka tetap sabar. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan bagi orang yang sabar ketika diuji, walaupun ujiannya luar biasa. Jadi seperti itu. Tapi insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara mendapatkan keberkahan dari Allah pripun? Jadi caranya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 96, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ukuran rezeki itu sanes mulia atau hina. Orang yang dilancarkan hartanya, diberikan kedudukannya, bukan berarti mulia di sisi Allah. Dan orang yang sedikit hartanya, makanya terbatas, bukan berarti dihinakan oleh Allah. Tapi semua itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun kedudukan manusia katakanlah berlebih dalam segi harta, tidak dibolehkan untuk sombong. Karena sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah agar mendapatkan keberkahan itu tadi, mencari harta dengan cara yang halal. Mencari harta dengan cara yang halal, bukan menipu, mengakusi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Jadi bukan monopo, mengambil harta yang menjadi haknya. Dan barang siapa yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka ia adalah seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah merasa kenyang. Dan itu sering korupsi, nyolongan, itu gak akan pernah puas, gak akan pernah kenyang, karena gak berkah. Wonten maling sing tambah sugih, wonten tambah maling langsung lorot ilang kapente. Bisa jadi itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Gak akan pernah kenyang, gak akan pernah puas, dan akan selalu diliputi dirinya dengan ketakutan dan kegelisahan. Ya. Yang jauh dari Allah itu justru akan tersiksa. Yang selalu mendekat kepada Allah, insya Allah akan selalu bahagia. Jadi ketiga, supaya mendapat keberkahan adalah jemput rizki sejak pagi. Jadi isu pun bekerja, beraktivitas untuk menjemput nomor rizki. Ibu-ibu insya Allah mau coba ke dapur gitu. Kadang tersampil, kadang tempekan, macam-macam. Bapak-bapak saya ngeterakan, kali kerja bisa double. Ini sami-sami bekerja, menjemput rizki sejak pagi. Pagi adalah waktu yang paling baik untuk mencari rizki, sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah SAW berdoa agar umatnya diberi keberkahan di pagi hari, sehingga beliau mengucapkan dalam hadis, beliau mengucapkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Dan beliau apabila mengirim ekspedisi atau pasukan, beliau mengirim mereka di awal siang. Dan Sakhar adalah seorang pedagang dan ia mengirim perdagangannya di awal siang, maka hartanya bertambah banyak. Kemudian yang keempat adalah supaya hidup kita berkah itu memulai aktivitas dengan apa?
baca basmalah. Nggih, badhe masak bismillah. Ya. Badhe jeding nggih maos donga. Jadi dalam Islam itu kita dianjurkan untuk selalu memulai aktivitas dengan basmalah. Walaupun sepele, kadang sering lali gitu. Kate ngantek kate mlaku bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya diucapkan mboten napa-napa mireng, didengarkan anak putu mboten napa-napa. Oh, mbah oleh kate ngantek ya bismillah. Apa kok bismillah, Bang? Ya wis tuwek. Bismillah lek gak kuat, lek wis kuat lali. Iya betul. Banyak tekan dicowok bismillah. Ada bismillah saya gak kuat. Allah Akbar. Saya gak kuat. Astagfirullahaladzim. Akeh dosane berarti. Kali didakwakan tengah anak putu ngene iki lho, Nduk. Lek wis tuwek kate ngadeg engklek-engklek angel, Allah sik enom. Syukuri nikmat yang diberikan Allah kepadamu, walaupun kamu bisa lincah, bisa mencolok. Bismillah disir kate mencolok. Ya. Karena menggantungkan kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nonton. Dan para petarung Islam yang terkenal itu Masya Allah rata-rata membuat heboh dunia pertinjuan, dunia UFC gitu ya, atau persilatan yang lainnya. Itu rata-rata mereka mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nonton bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan bismillah. Keluar saking griya bismillah. Ibu ku sambut bismillah wae nggih. Alhamdulillah, masyaallah ya. Oleh cedek kok sambut bismillah, gampang. Ini marilah. Mboten sembarang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kok kesandung ta pripun. Jadi walaupun dekat cedek bismillahirrahmanirrahim. Masuk mushola masjid lho bismillahirrahmanirrahim. Agar mendapat apa? Keberkahan. Kata film ya bismillahirrahmanirrahim. Niki lek sepele asal ini bismillah nih, tapi lali seringane gitu. Nggih, sinten mawon nggih saged lali. Makane di teng pengajian ngeten iki diimutaken malih. Panjenengan tengok-tengok lungguh, masih sembujung mboten napa-napa. Soale dengkule wis cenut-cenut. Niku asal pahala Bu saestu. Oleh ditutupi seperti neraka jenengan. Terserah jenengan. Kula mboten saged ningali soal niki. Sembujung saged, sendengkul saged, gletak nggih saged. Enak pengajian tengeri ditutupi ngeten iki. Bisa estu enak, lek bapak-bapak isi dari aku. Nggih. Jadi mboten napa-napa sak enak jenengan masih ngorok nggih, pahala niku pengajian ngorok. Tapi yo kenemenan nggih. Wis mari magrib ngrungokne pengajian ngorok tenan niku. Lek kemang nggih wajar, panjenengan kan mari masak, mari umbah-umbah, mari ora-ora gitu. Di dalam hadis disampaikan setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah adalah terputus. Mangan kari 20-an lali bismillah kali bismillahirrahmanirrahim sing awal dan akhir ngoten mawon mboten napa-napa. Ngilihaken mutune le wis bismillah terus. Oh dereng Mbak, ayo bismillah. Sae. Nggih, kan jenengan sering gendong putune nggih. Nggih, sering ngomong terus di BBC, di ompoli wis ngono. Mboten napa-napa dianggap olahraga ngomong putu nggih. Kali dulu angel diobraki ya itu. Nah, jadi ngoten, awali dengan bismillah. Jadi napa wau, semoga hidup kita berkah. Yang pertama napa? Lali wis. Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mencari harta dengan cara halal. Jenengan emotaken anak putu panjenengan lele golek dunya ku sing halal, gak popo akeh sing penting halal. Gitu. Sedikit berkah mboten napa-napa akeh meneh berkah alhamdulillah. Mantap saestu. Lek nuruti gaya hidup mboten wonten habise. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah rasa cukup pada hati saya, pada hati anak saya, pada hati cucu saya, pada hati generasi saya. Berikanlah rasa cukup. Rasa cukup itu harta yang paling mahal.
Karena banyak orang-orang yang miliarder triliuner itu membuatkan merasa puas hatinya karena merasa kurang terus. Lalu wis mati loh tak digowo. Kalau disedekahkan no insyaallah damel samune mati pecah. Jadi ngoten. Jadi mencari harta yang halal. Yang kedua tadi jemput rezeki sejak pagi, atau sedekah, ada sedekah subuh habis subuh itu juga termasuknya didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang keempat, memulai segala aktivitas dengan apa namanya? Bismillah. Insyaallah saya kasih. Mungkin kita sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup yang berkah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.